Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, mari kita lanjutkan cerita Nabi Musa alaihissalam. Ini judulnya tentang tenggelamnya Firaun. Bismillahirrahmanirrahim. Gharqu Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun. Wara'a Fir'aun kaifa sara Bani Israil wa 'abarul bahra aminin. Dan melihatlah oleh Fir'aun itu bagaimana berjalannya Bani Israel itu, wa 'abaru, dan melewati al-bahra, akan lautan, aminin, dalam keadaan selamat. Wa qala Fir'aun li junudih, berkatalah Fir'aun li junudih, kepada tentara-tentaranya, unzuru ilal bahri, lihatlah oleh kalian itu kepada lautan, kaifan talaqatan li amri, bagaimana akan terbelah lautan itu secara tau'an, maksudnya ia akan tunduk lautan itu gitu, li amri, karena perintahku. Nah, jadi di sini dia sudah sudah gila kayaknya Fir'aun ini. Hatta akhudha haula, hingga aku akan mengambil mereka, membunuh mereka, al-farin, orang-orang yang kabur itu. Wa taqaddama Fir'aun, dan majulah Fir'aun bijunudihi, dengan bala tentaranya. Fajaza'a Bani Israil maratan ukhra, maka menjadi ragulah Bani Israel itu sekali lagi. Hadza huwal adu, ini dia ada musuh. Huwal zalim, ini dia orang-orang yang zalim. Yuridu an ya'bura at-tariqa ilaina, yang mereka orang-orang zalim itu ingin ya'bura, melewati jalan yang sudah dibuat Nabi Musa itu, ilaina, kepada kita. Artinya dia itu ingin mengejar kita lah gitu. Wala yamna'uhu minna syai'un, dan tidak ada yang bisa mencegah mereka itu mengejar kita. Wasayalhaquna, dan ia akan mengejar kita, wa ya'khuduna, dan dia akan menawan kita atau mengambil kita, membawa kita ila Misra, ke negeri Mesir. Ma'surin, dalam keadaan tertawan, adzilla, dalam keadaan terhina, aw yaqtuluna, atau dia akan membunuh kita, fi hadhil barriyah ghuraba, atau dia akan membunuh kita di negeri yang asing ini sebagai orang yang asing. Wa arada Musa an yadriba bi'asah, dan Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya itu al-barra, kepada tanah atau kepada daratan itu. Faya'udu bahran, maka faya'udu bahran kama kana walakin auhallahu ilaih. Jadi di sini Nabi Musa sebenarnya awalnya itu bukan memukul lautan, tetapi memukul tanah atau daratan. Faya'udu bahran, maka ia menjadi lautan. Kama kana, walakin, sebagaimana ada itu. Walakin auhallahu ilaihi, akan tetapi Allah mewahyukan kepadanya Musa, utrukil bahra, tinggalkanlah lautan itu sakinan, dalam keadaan tenang. Innahum jundum mughraqun, sungguh mereka para tentara itu, mughraqun, akan ditenggelamkan. Walamma wasala Fir'aun, manakala sampailah Fir'aun wa junuduhu, dan tentara-tentaranya itu, ila ardil bahri, kepada melintasi lautan lah gitu. Wa huwa barun, dan dia itu barun, daratan. Intabaqa alaihim, tertutuplah atas mereka lautan itu. Walamma ra'a Fir'aun al-jidda zalat sakratuhu, dan manakala melihat oleh Fir'aun al-jidda, kesungguhan lah gitu, zalat sakratuhu, hilanglah kepayangnya, hilanglah kemabuannya itu. Hatta idza adrakahul gharqu, hingga apabila telah tenggelam itu mendapatinya, maksudnya ia tenggelam. Qalat, ia berkata Fir'aun, amantu, sekarang aku beriman, annahu la ilaha illa,
la ilaha illa, tiada Tuhan illalladzi amanat bihi Bani Israel, kecuali Tuhan yang beriman kepadanya Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku dari golongan orang-orang muslim. Nah, kalau almarhum Zainuddin MZ yang bercerita ini pasti sangat-sangat lucu. Walakin hayhat, akan tetapi jauh malang, laisat taubatu, tidak ada taubat lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, bagi orang-orang yang telah berbuat kerusakan, hatta idza hadara ahaduhumul maut, hingga apabila datanglah salah seorang kepada salah seorang itu kematian, qala ini, ia berkata, ini tubtulan, sungguh sekarang aku bertaubat, katanya. Wa yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, dan pada hari datanglah oleh sebagian tanda-tanda Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat kepada seseorang itu imanuha, oleh imannya, lam takun amanat, ia tidak beriman, min qablu, sebelumnya, aw kasabat fi imaniha khaira, atau dia tidak pernah berbuat satu kebaikan di dalam imannya. Faqila lahu, dikatakan baginya Fir'aun, al-an, apakah sekarang kamu beriman? Wa qad asaita qabli, sungguh engkau telah bermaksiat sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu itu termasuk daripada orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa mata Fir'aun, dan matilah Fir'aun, fil bahri gharqan, di lautan itu ia tenggelam. Matal jabbarul ladzi qatala ulufan minal atfal, matilah seorang raja yang bengis, raja yang jahat, yang telah membunuh ribuan daripada bayi-bayi laki-laki, warijal, dan yang telah membunuh laki-laki banyak orang, zabahan, ia menyembelihnya, wa khatfan wa khanqan, dan ia mencekiknya. Matal ghaniyah, matat taghiyah, matilah seseorang yang durhaka ini, alladzi qatala ulufal alaf, yang telah membunuh ribuan daripada ribuan orang, sabran, orang yang sudah bersabar, wasyanqan, dan ia menggantungnya. Mata maliku Misra ba'idan, matilah seorang raja Mesir di tempat yang jauh, an arsyihi, dari dipannya, ba'idan an qasrihi, mati di tempat yang jauh daripada istananya, ba'idan an sultanihi, yang ia mati jauh daripada kekuasaannya. La tabibun yudawihi, tidak ada tabib, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Wala sadiqun yuwasihi, dan tidak ada teman yang menghiburnya. Wala ainun tabkihi, dan tidak ada mata yang menangisinya. Wa kana Bani Israel, dan adalah Bani Israel itu fi syakkin an mautihi, sebenarnya masih ragu tentang kematiannya Fir'aun. Yaqulun, mereka berkata, inna Fir'aun la yamut, sungguh Fir'aun itu belumlah mati. Ini karena mereka masih melihat bahwa memang Fir'aun itu memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Amma kunna narahu yaqdi ayaman wala ya'kulu wala yashrab, adapun kami dahulu itu telah melihatnya Fir'aun itu, ia bisa yaqdi ayaman, ia bisa melewati beberapa hari, ia tidak makan dan ia tidak minum. Wa qadafal bahru jassatahu, dan mengombang-ambingkanlah oleh lautan itu akan tubuhnya Fir'aun. Fa'ayqanu bimautihi, maka mereka merasa yakin dengan kematiannya. Wa qala Allah Ta'ala li Fir'aun, berkatalah Allah kepada Fir'aun, fal yauma, maka hari ini, nunajjika, kami selamatkan kepadamu. Jadi ini sudah mati, tetapi Allah berfirman kepadanya, bibadanika, dengan sebab tubuhmu yang selamat ini, litakuna liman khalfaka ayatan, agar menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu. Makanat jassatuhu Fir'aun, dan adalah tubuhnya Fir'aun itu ayatan, sebagai tanda lin nadhirin, bagi orang-orang yang melihat, wa ibratan, dan sebagai pelajaran lil mu'tabirin, bagi orang-orang yang berfikir, orang-orang yang belajar lah gitu. Wa ghariqa jundu Fir'aun, dan tenggelamlah tentara-tentara Fir'aun, an akhirih. Wa ghariqa jundu Fir'aun, dan tenggelamlah tentara Fir'aun, an akhirih, daripada akhir kehidupannya. Wa ma naja minhum ahad, dan tidak ada seorang pun yang selamat.
Wa khallafu Misra wara'ahum, mereka telah meninggalkan negeri Mesir di belakang mereka. Walam yajidu fi ardiha alwasi'ah, dan mereka tidak mendapati daripada tanahnya yang luas itu zira'an, satu zira', satu zira' lima depan untuk menguburkannya. Kam taraku min jannatin wa uyun, berapa banyak kebun-kebun, mata-mata air yang mereka tinggalkan. Kan mereka sudah mati ini kan. Wa zuru'in wa maqamin karim, dan berapa banyak sawah-sawah dan tempat-tempat yang bagus yang sudah mereka tinggalkan. Wa ni'matin kanu fiha fakihin, dan wa ni'matin sebenarnya ini mungkin ya, dan kenikmatan-kenikmatan yang mereka itu menikmatinya. Kadzalika awrasnaha, begitulah kami akan wariskan itu kenikmatan qauman akharin, kepada kaum yang lain. Jadi ini nanti akan diwariskan kepada kaum-kaum yang lain. Fama bakat alaihimus sama, maka tidaklah menangisi laut, maka langit dan bumi tidak menangisi kepergian mereka. Wa ma kanu munzarin, dan tidaklah mereka itu diberikan tidak ditangguhkan. Mereka langsung dihukum lah gitu. Fil bariyah, nah sudah sampai di daratan yang lain lah gitu. Wasala Bani Israel, sampailah Bani Israel ila baril amni wassalam, kepada satu tanah yang penuh kedamaian dan kesejahteraan. Wa tanaffasu fi hawaihi, dan mereka bisa bernapas dengan lega. Kal ahras, seperti orang yang merdeka. Al ashraf, yang mempunyai kemuliaan. Hunalika, diri sanalah, la yakhafuna fir'aun, tidaklah mereka sekarang takut kepada Fir'aun. Wa la yakhafuna Haman, dan tidak pula mereka takut kepada Haman. Wala yakhafuna syurtatahu, dan ia tidak khawatir kepada polisi-polisi Firaun. Hunalika, mulai dari sana, yamshuna aminin, mereka berjalan penuh dengan keamanan. Mutmainin, penuh dengan ketenangan. La yakhshawna ahadan illallah, mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Walakinnahum kanu ahla hadri, akan tetapi kan dulu mereka ini adalah penduduk dari satu negeri yang subur. Wa kanat syamsi tu'dihim, dan adalah matahari di negeri yang baru itu menyakiti mereka. Fil bariyah, di daratan itu. Jadi saking panasnya di negeri Arab, di Syam itu, jadi mereka merasa kepanasan. Wa kanu duyufallah, dan adalah mereka itu adalah tamu-tamunya Allah. Alam tara ilal muluk, apakah kamu tidak melihat bagaimana para raja itu, kaifa yukrimuna duyufahum, bagaimana ia memuliakan akan tamunya. Wa kaifa yadribuna lahumul khiyam, dan bagaimana mereka membuat bagi mereka itu satu tenda, taqihim, yang menjaga mereka, harasyamsi, dari panasnya matahari. Inna karamatallahi fawqa kulli karamah, sungguh kemuliaan Allah itu di atas setiap daripada kemuliaan. Wa amarallahul ghamam, dan Allah memerintahkan akan awan an yuzillahum, untuk meneduhi mereka. Fakanu, dan mereka itu yamshuna fi dhillil ghamam, mereka terus berjalan di bawah lindungan awan. Wa kanal ghamam, dan adalah awan itu yasiru ma'ahum, berjalan bersamanya, haitsu saru, hingga mereka berjalan. Wa yaqifu, dan mereka berhenti, aina ma waqafu, dimanapun mereka berhenti. Jadi agar tidak kepanasan nanti ini kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka. Wa atasya, dan mereka merasa haus. Wa'atasya Bani Israel, dan hauslah Bani Israel itu. Wala ma'a fil bariyah wala nahra wala bi'ra, dan tidak ada air yang ada di daratan itu, tidak ada sungai dan tidak ada sumur. Zahabu ila Musa, mereka pergi kepada Musa. Yashkuna ilaihi al-'atash, mereka mengeluhkan kepada Musa itu kehausan mereka. Kama yashkut tiflu, sebagaimana seorang anak mengadu ila ummihi, kepada ibunya. Wa yastaghiitsuha, dan ia menolongnya. Wa da'a Musa rabbahu, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Wa man lahu ghairuhu, dan siapakah yang miliki selain Allah? Tidak ada. Faqala, ia berdoa,
Faqala, dan Allah menjawabnya, idrib, pukullah olehmu wahai Musa, bi'aswaka, dengan tongkatmu itu, al-hajara, akan batu. Famfajarat min husnata asyrata aina, maka akan mengucur darinya batu itu 12 kucuran air. Qad alima kullu unasin masyrabahum, yang tiap-tiap daripada suku itu akan mengetahui tempat minumnya. Waja'a Bani Israel, nah setelah haus dan sekarang lapar, dan Bani Israel itu merasa lapar, fasyakau ila Musa, maka mereka mengadu kepada Musa, al-ju' akan kelaparan mereka, kama yashku tiflu, sebagaimana mengadunya seorang anak fi ila ummihi, kepada ibunya, wa yastaghithuha, dan menolongnya. Wa qalu, dan mereka berkata, innaka akhrajtana, nah sungguh engkau itu telah mengeluarkan kami, min Misra, dari negeri Mesir. Ini dia mengatakan kepada Nabi Musa, sungguh kamu telah mengeluarkan kami dari negeri Mesir, ardil fawakih, negerinya buah-buahan, wassamarat, dan buah-buahan juga, wa ardil khairat, dan engkau telah mengusir kami, engkau telah mengeluarkan kami daripada negeri yang penuh kebaikan, tanahnya maksudnya bukan orangnya, wat-thayyibat, dan negeri yang penuh kebaikan juga artinya. Faman lana bi ta'amin, dan siapakah yang akan memberikan kami makanan, fi hadhil bariyah, pada tanah ini. Da'a Musa rabbahu, Musa berdoa kepada Tuhannya, wa man lahu ghairuhu, dan siapa pula yang ia miliki selain Tuhan. Fa anzala alaihim ta'am, maka Allah menurunkan kepada mereka makanan. Anzalalahum ala awraqil asjar, Allah menurunkan bagi mereka itu daun-daun kayu, mislal halwa, yang sangat-sangat mislal halwa, seperti gula. Jadi ada mungkin kayu atau daun-daun yang manis. Wa arsala ilaihim tayran, dan Allah menurunkan bagi mereka itu sebuah burung-burung, ya'khudunahu, yang ia bisa memakannya, minal asjari bisuhulah, daripada kayu-kayu dengan mudah. Dzalika huwal man wassalwa, yang demikian itu ialah namanya manna dan salwa. Diyafatullah, itu sebagai penghormatan tamunya Allah di Bani Israel, kepada Bani Israel, fil bariyah, di negeri itu. Nah, jadi di sini Allah memberikan mereka itu berbagai macam tanda-tanda kekuasaannya. Akan tetapi yang namanya Bani Israel nanti akan, ini saja sudah kata-katanya itu masih terus menyakiti Nabi Musa. Nah, sudah diselamatkan, tetapi nanti ada saja permintaan-permintaan yang agak egois lah gitu. Nah, nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.